Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan nambah lagi pengetahuan kita berbagi tentang kasus yang sering sekali ditanyakan, yaitu pada wanita-wanita yang mengeluhkan bahwa mensnya ini kok banyak dari biasanya. Entah lebih banyak, entah periodenya itu jadi lebih panjang. Jadi mensnya jadi ngacak istilahnya. Itu bahasa kedokterannya adalah mensnya ngacak. Nah, ini sengaja nih saya udah bikin tuh. Jadi gampang ngejelasinnya buat ibu-ibu dan bapak. Ya bapak-bapak mah gak ada gunanya saya jelasin ini. Mereka taunya tahu beres. Ini sengaja nih karena ibu-ibu udah setia mensubscribe saya sampai 1 miliar, bayangkan. Tapi bohong, tidak ada yang subscribe. Makanya tuh baca tuh subscribe. Subscribe atuh cakep. Itu amal buat anak-anak saya nanti. Udah curhatnya udah selesai. Nah, sekarang kalau ibu memiliki gejala seperti tadi, gejala apa itu Pak Dokter? Gejala mensnya jadi panjang atau jadi lama. Nih saya jelasin, tolong disimak baik-baik. Organ kewanitaan itu yaitu ini di dalam, ya, adanya di dalam panggul. Organ kewanitaan ini ada 3. Nomor 1 namanya rahim, itu yang namanya rahim. Nomor 2 yang namanya indung telur, nih indung telur, kiri dan kanan. Nomor 3 yang namanya saluran telur, yaitu ini yang menghubungkan antara rahim ke indung telur. Nah, jadi ada 3 itu. Tetapi dengarkan ini, masalah mens yang panjang, masalah mens yang lama, itu hubungannya hanya dari rahim. Tidak ada hubungannya dengan indung telur atau dengan saluran telur. Jelas ya? Kenapa kok saya bilang begitu? Karena gini, kalau nanti pada pemeriksaan ibu di dokter ternyata ketemu misalnya ada kelainan di indung telur, misalnya di indung telur ada kista, entah kiri atau kanan. Dibilang, "Bu, ada kista." Itu bukan yang menyebabkan mens ibu jadi panjang. Jelas ya? Itu kebetulan saja ketemu. Jadi ibu lagi cari kenapa mensnya jadi panjang dan lama, kenapa mensnya ngacak, kebetulan ketemu ada kista di indung telur. Nah, ini masalah lain, kebetulan saja ketemu. Jadi kita kembali konsen bahwa masalah mens yang panjang itu berakar daripada kelainan di rahim. Nomor 2, dengerin baik-baik. Rahim itu ada 2 bagian, Bu. Nih saya bagi. Ini namanya adalah mulut rahim bagian bawah. Ini namanya adalah badan rahim bagian dalam. Kenapa dia disebut mulut rahim? Karena gini, kalau mulut rahim itu kita lihat dari bawah dengan menggunakan teropong, namanya cocor bebek. Kenapa namanya cocor bebek? Karena itu alatnya seperti cocornya, moncongnya entok atau bebek. Jelas ya, nggak usah nanya-nanya. Pokoknya itu pakai cocor bebek. Dilihat mulut rahim itu yang normal seperti ini tuh, seperti mulut. Lihat baik-baik. Mulut rahim yang normal itu permukaannya itu licin. Kalau ibu mensnya ngacak, harus minta diperiksa dulu mulut rahimnya. Jangan sampai cuman sekedar USG doang. Karena takutnya akan lolos penyebabnya kalau dia ada di bagian bawah atau mulut rahim. Karena ini tidak bisa diperiksa dengan USG. Harus diteropong dengan cocor entok tadi, dengan cocor bebek tadi. Jelas ya? Nanti Pak Dokter atau Bu Bidan akan ngelihat apakah mulut rahimnya itu satu mulus. Mulus itu licin. Bayangin, ini kan mulut rahim itu perbatasan antara vagina, tempat bapak gitu-gituin ibu, kena sama rahim. Jadi mulut rahim itu mestinya harus mulus kayak gini, harus kuat. Jadi disondol-sondol sama bapak tidak akan berdarah. Karena sondolannya sekitar 1 kali berhubungan itu kan ratusan sondolan, Bu. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nah, dia itu harusnya tidak boleh berdarah. Jadi mulut rahim itu harusnya licin dan kuat. Terkadang ditemukan pada pemeriksaan dari bawah, nih ada yang namanya polip. Tuh, ada benjolan yang tumbuh dari mulut rahim ibu. Benjolan ini kalau kita lihat di gambar dari penampang yang seperti ini, benjolan itu kayak gini nih Bu, lihat nih. Tuh. Jadi dia ada kayak gajih, geranjil
ada daging lunak yang tumbuh di bagian mulut rahim ibu. Ini namanya polip mulut rahim atau polip serviks. Jadi kadang-kadang penyebab mens ibu ngacak itu bukan mens, tapi ada kelainan di sini di mulut rahim. Nomor selanjutnya, mulut rahim yang tadinya mestinya itu licin, tahu-taunya lecet. Nih, lecet nih yang ini. Tuh lecet. Lecet itu bisa karena satu keputihan, bisa karena alat-alat seksual yang aneh-aneh, cairan yang aneh, terus cincin-cincinan yang dipakai bapak aneh, atau kadang-kadang pakai jari, sehingga kalau pakai jari pada coel semua mulut rahim ibu, disodok-sodok pakai jari yang gak jelas, gak cuci tangan, gak potong kuku, gitu-gitu. Nah itu dia bisa membuat jadi lecet. Keputihan juga, yang keputihannya parah bisa bikin lecet, sehingga mulut rahimnya jadi meradang. Ini namanya cervicitis atau namanya radang mulut rahim. Jelas ya? Nah, yang paling menakutkan adalah mulut rahim ini ternyata, tuh lihat tuh yang gambar ini, ternyata groak. Groak itu apa? Tuh, ada kanker yang tumbuh, dia tumbuh makin lama makin gerung. Makin lama makin gerung, sehingga sudahlah dia gerung ke sini, ini lama-lama jadi kerowong, jadi keras, jadi kaku, udah gitu nyebar. Nah, itu bisa membunuh ibu dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, semua ini nanti harus diperiksa lewat bawah. Jangan lupa tidak meminta periksa dari bawah, karena ibu sudah membayar dokternya, baik dibayar secara pribadi maupun dibayarkan oleh negara atau BPJS, tapi ibu mempunyai hak untuk meriksa mulut rahim ini. Dan saya kan jujur, ini channel jujur-jujuran. Jadi jangan sampai lupa meminta pemeriksaan dari bawah. Nah, nanti kalau sudah ketemu apakah itu karena polip, apakah itu karena lecet, apakah itu ada tanda-tanda kanker, terapinya menyesuaikan daripada penyebabnya. Jadi nggak bisa dong orang dikasih, oh tiba-tiba di USG kelainannya ini, padahal kelainannya ada di sini, ya pasti nggak selesai-selesai. Jelas ya? Sekarang nomor 2, tadi saya bilang kelainan bisa dari mulut rahim. Sekarang dari yang bagian dalam, nah ini namanya badan rahim. Nah badan rahim ini memang nggak bisa dilihat dari bawah, harus dari USG. Kadang USG-nya harus USG yang dari vagina supaya lebih jelas. Tapi kalau kelainannya bisa di USG dari perut, itu sudah cukup. Kadang-kadang ada yang cukup besar untuk dilihat dari USG perut. Nomor 1 kelainannya, nih yang paling sering ibu takutkan, yaitu namanya miom. Tuh miom. Nih gambar 2 ini miom. Miom itu apa Pak Dokter? Miom itu pertumbuhan daripada sel rahim sendiri yang ngebenjol tidak terkontrol. Jadinya kayak gumpalan daging. Bentuknya benar-benar sama seperti bakso urat. Lihat tuh. Jadi ini kalau nantinya dioperasi, bentuknya benar-benar seperti bakso urat. Jadi kalau ibu didiagnosa, Bu ini ada miom, ukurannya misalnya 3 cm. Benar-benar ibu beli bakso, ibu bayangin ada bakso 3 cm. Bu, ini miomnya ternyata 10 cm. Ya ibu beli bakso bola tenis atau bakso lapangan tenis, apalah itu, segede gitu. Jadi ada miom yang bisa dibiarkan, ada miom yang harus dioperasi. Ini nanti saya jelaskan pada film-film berikutnya. Asal ibu subscribe, ingat subscribe atuh, amal buat anak-anak saya. Kenapa kok dia bisa menyebabkan mens ngacak? Karena yang lain udah darahnya udah selesai, dia masih aja ngocorin darah. Jadi nggak selesai-selesai, jadinya lama, berminggu-minggu. Nah, posisi miom ini juga sekilas saya kasih tahu. Ini bayangkan ini adalah ruangan rahim. Benar ya? Itu ruangan rahim. Ada miom yang letaknya di dalam ruangan. Tuh, ada miom yang letaknya di dinding. Tuh, jadi kayak ini ada tembok, dia di dalam tembok. Kalau ini di dalam ruangan. Ada juga yang letaknya di luar tembok nih. Di luar tembok, jadi kayak dia di luar ruangan. Tapi masih nempel dengan rahim. Ada juga yang tadinya di dalam kayak gini, lalu dia turun ke vagina. Kayak gini. Tuh, jadi namanya miom turun atau miom gebur. Nah ini lebih gampang dia gejalanya kelihatan, karena setiap kali berhubungan bapak ngerasa aneh nih. Ini kunaon, ini ada gerenjil-gerenjil, nah gitu. Jadi cepat periksa. Jadi
Pintar. Nomor 2, sama kayak tadi. Kalau tadi itu ada polip, tumbuhnya di mana? Tumbuhnya di mulut rahim. Sekarang kadang-kadang ada polip yang tumbuhnya di dalam dinding rahim. Bisa satu, bisa banyak. Bedanya apa sama miom, Pak Dokter? Kalau miom ini, dia bentuknya kayak bakso urat. Kalau jadi keras. Kalau yang ini kayak tetelan. Bayangin nih, polip itu kayak tetelan, jadi kayak daging lunak. Beda sama tadi miom daging keras. Bedanya lagi, kalau miom sebagian besar ngatasinnya harus dengan operasi dari perut, membuka, membelah rahim. Jadi rahimnya dibuka, dikeluarin. Ini rahimnya misalnya disayat, dibagi dua, miomnya dikeluarin, habis itu miomnya dicongkel keluar. Itu namanya miom. Beda sama polip. Kalau polip ini cukup dengan kuret. Kuret itu apa? Tuh, misalnya ini diambil, terus dimasukin alat ke sini, dikerok. Karena dia bentuknya seperti daging lunak. Jadi jelas ya. Jadi kalau dikasih tahu dokternya nanti bisa nyambung. Nah, nomor 3, kelainannya yang dari badan rahim. Kalau tidak ada miom, tidak ada polip, ada penyebab lain. Namanya apa? Nih, dinding rahimnya menebel. Jadi dinding rahim itu biasanya dia setiap menebalkan lapisannya menunggu bayi. Kalau tidak ada bayi, dia akan rontok, namanya menstruasi. Pada suatu keadaan, nih penebalan dinding rahim yang sangat tebal. Sehingga apa? Berbulan-bulan kalau mens itu ya panjang dan lama. Ini juga sama, bisa kadang-kadang pakai obat, bisa juga harus dikerok. Jelas ya? Nah, setelah semua ini ibu periksa di dokter dengan cara periksa bawah dan dengan cara USG, baru ketahuan penyakitnya apa. Kalau ketahuan penyakitnya apa, tentu penanganannya akan berbeda tiap penyakit. Jadi jangan sampai bingung, jangan sampai kadang-kadang kebodohan karena tidak ngerti. Nah, ada berita bagus lagi. Kadang-kadang ibu ternyata sudah diperiksa, semua ini tidak ada. Semua ini tidak ada. Jadi mensnya ibu panjang, tapi diperiksa, harus periksanya secara lengkap. Kalau enggak ya kita tidak bisa bilang bahwa kelainannya tidak ada. Sudah diperiksa lengkap, ternyata semua kelainan ini tidak ada. Itu artinya hanya masalah hormon. Hormon itu apa? Hormon yang ngatur men itu kan ada 2. Ada hormon pertama untuk nebelin, nomor kedua untuk ngerontokin. Kadang-kadang ini nggak seimbang antara yang menebalkan dinding rahim sama yang ngerontokin. Jadinya dia yang tebel ini terlalu banyak, sedangkan yang ngerontokin pelan-pelan lah, gitu-gitulah. Pokoknya ini nanti akan dijelaskan sama dokternya. Tapi ini adalah modal untuk ibu berobat ke dokter kalau ada keluhan ini. Nah, jadi sebaiknya tidak diremehkan. Karena kadang-kadang ini loh, kanker mulut rahim, tadinya ngasih tanda yang ringan, ibu diamkan saja, ibu nggak periksa. Orang bilang cuma masalah hormon. Nah, padahal sebenarnya kalau ada kecurigaan gini, kita harus pap smear untuk ngambil jaringan ini nih, jaringan yang di dalam ini, ada tanda-tanda nyebar atau enggak, ya. Jadi sampai sini saja, moga-moga keluhan ibu bisa melihat arahnya nanti kemana. Kalau ini bermanfaat, tolong doakan saya sekeluarga. Jangan lupa subscribe atuh, cakep. Ini amal buat anak-anak saya kalau ibu subscribe saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.